Salam sehat dan sejahtera dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat menikmati persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah keluarga di saat ini. Pelayan firman, Diaken Nyonya Estefin Dotulung Nelwan. Biarlah ibadah yang kita lakukan saat ini menjadi sebuah perayaan syukur yang memuliakan nama Tuhan dan perayaan hidup yang bermanfaat bagi sesama. Keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan, dalam terang dan gelapnya hidup, Tuhan ada. Dia senantiasa hadir dalam semua peristiwa hidup, bahkan saat kita meragukan kehadirannya. Di tengah persekutuan saat ini, mari rasakan kebaikannya. Dan sekalipun ada begitu banyak hal yang terjadi dalam hidup kita, biarlah yang hilang hanya rancangan, jangan pengharapan. Oleh karena itu, dengan penuh sukacita, mari berdiri untuk menghadap Tuhan Maha Mulia dengan menaikkan pujian bagi kemuliaan-Nya. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan berat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni, menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan kuatirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Mari kita berdoa. Bapa yang maha mulia, Bapa yang maha pengasih, ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan hidup kami. Saat ini Tuhan kami mau beribadah, biarlah Tuhan memberkati kami, berikan kami damai sejahtera satu dengan yang lain. Tuhan, kiranya Engkau memberkati hamba-Mu, Diaken Nyonya Estefin Dotulung Tuhan, di dalam memberitakan firman-Mu. Kiranya kabar sukacita, kabar damai sejahtera Tuhan untuk dunia ini, bila kami boleh menerimanya. Ya Tuhan, berkati jemaat kami yang boleh ambil bagian Tuhan. Tuhan pelihara, Tuhan sertai dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Boleh jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Kita masuk dalam Mazmur berbalasan. Mazmur pasalnya 3, ayatnya 4 sampai dengan 5. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunung-Nya yang kudus. Jemaat silakan duduk. Dalam bimbang dan resah, ku bertanya pada Tuhan, salibku mengapa sungguh berat? Tuhan jawab doaku, karena Kau yang ku percaya, kekuatan ku beri padamu. Pada Tuhan
Tuhan saja rahasia hidupku, walaupun terangku semakin redup, ku yakin Tuhan yang pegang segenap masa depanku, bimbang ragu pun hilang lenyap. Shalom, selamat malam jemaat yang kasih di dalam Tuhan, jemaat GPIB Tugu, dari jemaat dari Kaisaria sampai ke Yerusalem. Kita patut mengucap syukur pada malam hari ini, walaupun di tengah-tengah badai COVID-19 kita masih tetap boleh duduk di sekitar firman Tuhan dimanapun kita berada. Apakah Anda yang berada di atas tempat tidur pun, dimanapun, puji Tuhan kita bisa berdoa bersama-sama dan mendengar firman Tuhan. Baik, sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, siapkan dulu bacaan kita yang akan kita baca pada malam hari ini. Siapkan dulu, yaitu terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Nanti kita akan baca bersama. Baik, kalau sudah ketemu, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami selalu sapa Engkau di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Di hadapan kami sudah terbentang firman-Mu ya Bapa, yang kami akan baca dan renungkan bersama-sama. Kiranya kami undang Roh Kudus-Mu ada di dalam hati kami masing-masing, hati para jemaat yang mendengarkan, agar supaya membuka hati pikiran mereka, menerima firman Tuhan, teristimewa melakukannya dalam setiap aspek kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa juga Tuhan buat hamba-Mu yang akan menjadi saluran berkat pada malam hari ini. Pakai bibir mulut hamba-Mu agar supaya bisa mewartakan firman Tuhan yang benar. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah karena kami siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya undang jemaat berdiri. Mari kita akan membaca bersama-sama karena ini pendek saja. Kita membaca sama-sama 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Ya, kita mulai. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bagi orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, biar berbahagia. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Ya, silakan duduk, Ya. Saya akan memulai dengan sebuah ilustrasi cerita. Pianis dunia yang cacat asal Korea yang sangat terkenal, yang bernama Hee Ah-lee. Ibunya bernama Woo Kap-sun. Ya, dia adalah seorang pianis terkenal yang dalam keadaan cacat. Ya, dia memiliki ayah yang veteran, artinya bekas tentara dan sudah meninggal. Ibunya adalah seorang nurse dan dia bekerja di ladang Tuhan di gereja, dia sebagai anggota paduan suara. Dia aktif sekali dalam gereja. Dia kuat berdoa, bersyukur dan berterima kasih. Ya, ketika dia sedang mulai hamil, tim dokter sudah menyarankan agar supaya dia tidak perlu melihara kandungannya, digugurkan saja, karena menurut penyelidikan melalui CT scan dan lain-lain, bahwa anak yang ada di dalam kandungannya bakal lahir cacat. Bukan cuma cacat secara fisik, tapi cacat juga secara mental, atau disebut Down syndrome. Tapi apa yang dikatakan oleh ibunya, yaitu Woo Kap-sun, dia tetap percaya bahwa Tuhan akan berbuat sesuatu yang ajaib untuk anaknya. Dia tetap mempertahankan, ya, bahkan dia bernazar bahwa anak yang akan dilahirkan ini, apapun keberadaannya, saya akan pelihara dia dan saya akan jadikan dia seorang pianis yang terkenal di gereja besar di Korea. Ya,
Dan setelah dia lahir, memang ternyata dia ahli atau panggilannya ahli, cacat. Kenapa dia cacat? Dia pendek, tidak memiliki kaki, jadi tubuhnya hanya sampai di lutut aja, tidak mempunyai telapak tangan, mempunyai 4 jari-jari, jadi tangan 1, jari-jari 2, ya. Bagaimana mungkin seorang yang cacat seperti itu menjadi pemain piano atau pianis? Tapi dia tidak putus asa. Dia tetap berdoa, bersukacita dan bersyukur. Dia tahu bahwa itu mujizat akan terjadi. Ibunya tidak memperlakukan dia sebagai anak cacat. Dia tetap mendidik dia sebagai anak yang biasa. Dia berusaha mencari-cari di mana ada kursus piano yang bisa menerima orang-orang cacat. Ternyata tidak ada. Tapi berkat Tuhan sungguh ajaib. Ada seorang kaya di dalam gereja mereka yang bersedia menjadi donatur dan membuatkan piano khusus untuk ahli. Dan itu yang terjadi. Akhirnya pada usia 6 tahun dia sudah bisa main piano di gereja. Ya, dia sudah bisa main piano di gereja. Bahkan lama-kelamaan dia menjadi pianis yang sangat terkenal. Ya, sangat terkenal. Dan dia 2 kali datang ke Indonesia, ke Jakarta. Ya, puji Tuhan saya sempat menonton. Pada saat kedatangan yang terakhir tahun 2009, ya, saya sudah membaca biografinya. Pada saat itu saya punya waktu mas kerja, saya sebagai seorang motivator di kantor saya dan juga di sini sebagai diaken juga, selalu memimpin kebaktian-kebaktian GP. Saya sering menjadi seorang motivator. Ya, jadi saya ingin sekali menonton performance-nya. Tapi ternyata semua tiket sold out. Ya, akhirnya saya berusaha untuk bagaimana caranya saya bisa menonton. Ternyata anak saya dari Amerika memberi informasi, Mama dia akan manggung di gereja Korea di Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan. Dia akan membuat performance khusus untuk orang-orang Korea saja di gereja Korea. Dan saya berusaha untuk telepon gereja Korea, memperkenalkan diri saya sebagai diaken, motivator. Saya perlu mendengar karena akan menjadi bahan untuk saya sebagai motivator. Dan mereka menerima dengan baik hati. Saya dapat undangan, saya nonton, duduk paling depan, dan itu puji Tuhan. Saya menyaksikan sendiri, ya, seorang Ale, ya, dalam performance-nya. Bahkan ada bukunya yang sudah ditulis, ya, The Fourth Finger Pianist, sudah ditulis, ada di toko-toko buku. Ya, jadi apa yang kita lihat adalah usaha bagaimana orang tua tetap percaya, bersukacita, ya, mengucap syukur apapun keberadaannya. Dan dia menjadi pianis sangat terkenal sekarang. Bahkan dia pernah manggung dengan Richard Clayderman, seorang pianis yang sangat terkenal di Gedung Putih di Amerika. Ya, itulah seorang ahli. Kita bisa lihat sebentar video ketika dia datang di Jakarta. Dia manggung di Balai Kartini dan kita bisa lihat sebentar videonya. Mari. Hadirin, inilah dia ahli. Selamat malam. Kalau nyanyi penuh tuh bisa nangis. Jadi dari tadi tuh kurang konsep. Dengan keadaan begini dia bisa berarti Allah Maha Besar, ya, memberi kemampuan. Dan ini buat kami adalah semangat. Kita yang sehat normal, dia begini bisa. Alhamdulillah subhanallah. Mudah-mudahan ini jadi cambuk, terutama buat ibu-ibu, bapak-bapak, supaya putra-putri Indonesia juga yang seperti Kak Dani bisa maju seperti ini. Oke, yang itu sudah. Itulah penampilan seorang ahli. Ya, kita sudah menyaksikan. Dan kalau tadi kita sempat menyaksikan ada Sam Bimbo yang memberikan motivasi kepada para orang tua pada saat itu. Kalau orang cacat aja bisa berhasil, bisa sukses. Kenapa kita yang tidak cacat, anak-anak yang tidak cacat? Kalau tidak sukses berarti kesalahan orang tua. Itu sangat bagus sekali. Ya, baik. Sebelum saya melanjutkan khotbah saya minta izin saya untuk membuka masker, ya, karena supaya lebih comfortable buat saya. Tapi kepada petugas-petugas supaya tetap mempergunakan prokes, ya, atau mempergunakan masker tentunya.
Ya. Baik. Tesalonika adalah ibu kota provinsi Makedonia. Letaknya sangat strategis sekali, kota perniagaan. Penduduknya beragam latar belakang dan agamanya. Ya. Ada agama Yahudi, non-Yahudi, ada agama Kristen. Ya. Rasul Paulus ditemani oleh Silas dan Titus setelah mereka keluar dari Filipi. Mereka melayani di Tesalonika. Ya. Mereka tinggal di rumah seorang yang bernama Jason, pengusaha kain tenun. Tapi keberadaan Rasul Paulus dan teman-temannya tidak disukai oleh masyarakat Yahudi. Mereka iri, mereka tidak suka dengan pelayanan daripada Rasul Paulus. Akhirnya Rasul Paulus meninggalkan Tesalonika dan menuju ke kota Berea. Pada saat dia berada di kota Berea, ya, kemudian Timotius dipanggil oleh Rasul Paulus untuk diutus ke jemaat Tesalonika yang baru dibentuknya. Ya. Lalu Timotius selalu memberikan laporan kepada Rasul Paulus. Dan apa yang kita baca pada malam ini adalah jawaban surat-surat yang dikirim oleh Timotius kepada Rasul Paulus. Ya. Itu adalah jawaban. Nah, apa yang kita baca pada malam hari ini adalah mengenai bersukacita senantiasa. Ya, itu bacaan yang beberapa hari yang lalu. Ya, tetaplah berdoa dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Itulah yang dikehendaki Allah. Apa yang dilakukan oleh ibu daripada pemain pianis yang sangat terkenal ini adalah hanya bersukacita, berdoa dan terima kasih. Ya, baik. Nah, mari kita lihat, ya. Kita pertanyaannya, jadi yang pertama kali adalah kita berbicara tentang tetaplah berdoa. Ya. Saya kira surat yang kedua ini kepada jemaat di Tesalonika bukan hanya untuk jemaat Tesalonika, tapi buat kita juga sekarang ini. Buat kita juga pada zaman sekarang ini. Ya. Pertanyaannya, apakah yang pertama adalah masalah doa? Masalah doa. Ya, pertanyaannya adalah, sudahkah kita mengerti hakikat doa itu? Apa itu doa? Doa adalah nafas penghidupan orang Kristen. Doa itu sebagai nafas. Bagaimana sih kalau kita sudah tidak bernafas lagi, seperti kita tidak bernafas lagi, berarti kita sudah almarhum, ya. Nah, doa itu adalah nafas orang Kristen. Jadi orang yang tidak berdoa, yang jarang berdoa, ya, bisa aja dia memang menjadi orang percaya, tapi dia lemah, ya, dia mudah terganggu, tersinggung, mudah jatuh. Jadi hakikat doa itu, doa adalah nafas iman. Ya, pertanyaan yang lain, sudahkah kita mengerti hakikat doa itu? Syarat-syarat untuk doa kita diterima oleh Tuhan apa? Ya, syarat yang paling pertama agar doa kita diterima, didengar, dan dikabulkan oleh Tuhan adalah satu. Syarat yang pertama, kita harus berdamai dulu dengan orang yang menjadi masalah dalam hidup kita. Kita harus berdamai dulu dengan orang lain, baru doa kita diterima oleh Tuhan. Berdamai dengan siapa? Di rumah, suami istri, antara anak, antara mertua, anak mantu, teman, tetangga, sesama presbiter. Ya, doa kita hanya akan diterima oleh Tuhan apabila kita berdamai dulu dengan orang lain. Karena perseteruan itu adalah penghalang doa. Itu yang kita sudah baca juga, ya. Kita sudah dengar juga dari Yesaya. Dalam Yesaya dikatakan begini. Tangan Tuhan bukan kurang panjang untuk menjangkau kita, untuk menolong kita. Telinganya bukan kurang mendengar untuk menjawab doa kita. Tapi yang menjadi masalah adalah segala dosa dan kesalahan kita. Ya, jadi itu doa. Ingat, sekali lagi saya mengingatkan, ya, sebelum Anda berdoa harus berdamai dulu. Ya, tidak ada unek-unek di dalam hati, harus berdamai dulu. Kalau orang yang sempat berseteru dengan Anda tidak mau berdamai dengan Anda, itu bukan urusan Anda, itu urusan Tuhan. Yang penting Anda mengampuni dia. Jadi itu jemaat yang kekasih,
syarat supaya doa kita diterima oleh Tuhan. Ya, pertanyaannya, sudahkah kita mengerti hakikat doa itu? Bagaimana doa yang benar? Ya, sudahkah kita mengerti tentang kuasa doa? Berapa sering kita harus berdoa? Ya, mari kita lihat hakikat doa itu sendiri. Yang pertama adalah sebuah pintu masuk dimensi Allah. Artinya dengan berdoa kita berhubungan dengan Allah, masuk ke dimensi Allah. Kalau kita tidak berdoa, kita tidak berhubungan dengan Allah. Setiap masalah yang kita hadapi, tidak ada siapapun yang bisa membantu kita. Even suami, istri, saudara-saudara kita, hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Jadi kita berdoa adalah kita masuk dalam pintu dimensi Allah. Yang kedua, doa adalah sebuah tangga kehidupan kita. Kalau kita ingin maju dalam kehidupan kita, kita ingin sukses, masa depannya bagus, kita harus selalu berdoa. Jadi doa itu sebagai tangga agar supaya kita mencapai sukses. Kalau kita tidak berdoa, berarti kita akan turun. Berikutnya, doa itu juga sebagai wiper. Kita ingat wiper mobil kita, apabila hujan, apabila banyak kotornya, dia harus seperti ini, ya. Sebagai wiper untuk membersihkan hati dari iri, dengki, suasana hati, piktor. Tahu piktor? Pikiran kotor. Jadi sekali lagi doa adalah sebagai wiper, ya. Doa juga sebagai pilar penopang saat kita susah, saat kita menderita, menghadapi masalah, ya. Hanya dengan doa sebagai pilar menopang kita, ya. Doa juga sebagai senjata untuk menghancurkan serangan musuh. Kalau kita ada musuh yang menyerang kita dalam keadaan apapun, kita hanya berdoa, ya. Berdoa dan memanggil namanya, berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Kita tahu lagu itu. Bahkan ada lagu Yesus hanya sejauh doa. Dan hakikat doa yang terakhir adalah sumber sukacita, kepastian, penghiburan, dan jalan keluar. Ya, kita juga harus mengenal ada dua macam doa. Ada dua macam doa. Doa pertama adalah doa yang biasa-biasa aja, seperti kita doa bangun tidur, doa makan, doa kita mau jalan, itu doa biasa. Ada yang kedua, doa kedua adalah doa profetik. Doa profetik adalah sebuah doa yang lebih kusuk lagi. Mungkin kita mesti menyendiri di kamar, lalu kita memuji-muji, memuliakan Tuhan. Mungkin juga kita harus puasa, karena kita ada masalah besar. Oleh sebab itu kita harus melakukan doa profetik. Jadi ada dua macam doa, ya, doa profetik. Dan sebagai informasi buat jemaat, doa yang terpanjang yang ada di dalam Alkitab adalah doa Raja Salomo. Kita bisa baca di 1 Raja-Raja 8 ayat 23 sampai 53. Itu adalah doa Raja Salomo. Dan doa yang paling pendek di Alkitab, jemaat tahu? Doa yang terpendek, doa Simon Petrus ketika dia hampir tenggelam. Apa yang dia ucapkan kepada Tuhan Yesus? Tuhan tolonglah, tolong, Tuhan tolong. Doa terpendek. Ya, jadi sekali lagi saya ingatkan, doa kita dijawab, berdamai dulu dengan orang yang ada ganjelan atau dendam. Ya, doa yang benar juga adalah doa yang tertuju hanya kepada Yesus. Jadi ketika kita berdoa, makanya dalam doa kita selalu mengakhiri dengan dalam nama Yesus. Ya, tidak boleh kita hanya sebut Tuhan. Ya, saya waktu masih bekerja ada acara Natal, saya ditunjuk jadi MC. Ketua panitia Natal berbisik kepada saya, Ibu Vin, kalau berdoa, tolong tidak usah sebut-sebut nama Yesus, karena di sini ada banyak direksi yang bukan beragama Kristen. Tolong just bilang aja kepada Tuhan. Saya bilang tidak bisa, karena doa kita harus tertuju, harus sebut Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Doa kita tidak nyampe kalau kita tidak menyebut nama Yesus. Yohanes 14 ayat 13 sampai 14. Ya, motivasi yang benar, ya, tidak meminta karena nafsu kita. Ya, jadi itu yang kita mesti perhatikan. Dan berikut setelah doa kita berbicara tentang ucapan terima kasih. Ya, ucapan syukur kita harus di dalam segala hal, bukan hanya dalam sukacita. Walau dalam duka tetap ucap syukur. Situasi kondisi apapun, seperti sekarang ini kita sedang menghadapi pandemik. Apa yang kita syukuri dalam situasi pandemik? Apa yang harus kita syukuri? Kita bersyukur bahwa firman Tuhan bisa bergema di mana-mana tanpa lagi penghalang. Betul? Dulu kita dengar firman Tuhan kalau datang ke gereja, kalau ada kebaktian-kebaktian. Sekarang
firman Tuhan bisa bergelora di mana-mana karena kecanggihan teknologi, bisa melalui Zoom dan apa saja. Ya, begitu hebat. Jadi kita harus bersyukur. Kita bersyukur dengan adanya pandemik ini. Apalagi yang perlu kita syukuri, karena tuntutan kita pada bacaan kita harus bersyukur dalam segala hal. Kita berada di dalam masalah pandemik, kita tetap bersyukur. Ya, pertama firman Tuhan bisa bergema di mana-mana. Dalam juga pandemik, saat kita stay at home, kita punya waktu bagi orang tua yang anaknya masih kecil-kecil, punya waktu banyak untuk bercengkrama dengan anak-anak. Ya, terjadi hubungan emosi yang baik sekali, bukan cuma anak-anak, dengan siapa aja, sanak keluarga. Ketika kita masih aktif, ya, orang tua terlalu super sibuk, tidak punya waktu lagi buat anak-anak. Ya, juga manfaatnya, hal positifnya adalah kita mengurangi pengeluaran dengan adanya pandemik. Ibu-ibu tidak mestinya pergi ke salon, ya, tidak perlu membeli baju, tidak perlu membeli tas karena kita tidak perlu kemana-mana. Itu adalah suatu hal yang harus kita syukuri. Kita nggak usah sakit hati, nggak usah sedih, ya, walaupun ketika kita ditimpa oleh COVID. Ya, saya pernah mengalami COVID, saya bersyukur, saya bisa menyendiri, bisa benar-benar memuji Tuhan dan menjadi saksian untuk orang lain. Ya. Dan juga kita bersyukur bahwa di tengah-tengah pandemik ini kita timbul sense of belonging, kebersamaan, kerjasama, saling tolong menolong, gotong royong. Itu terjadi sekarang. Siapapun, mau agama siapapun, ya, kita saling menolong. Ya, dulu orang Jakarta terkenal orang yang egoistis, orang yang tinggal di kota besar. Kadang-kadang kita tidak mengerti, kita tidak sadar siapa yang orang di sebelah rumah kita. Tapi sekarang itu nggak mungkin terjadi, kan apabila kita terkapar, ya, tim Satgas RT akan datang mengunjungi kita, mengucap syukur dalam segala hal, ya. Ya, itu yang kita harus betul. Dan selanjutnya hal-hal yang perlu kita katakan, ya, mengucap syukur. Ucapan syukur itu, kenapa kita mengucap syukur senantiasa? Ya, karena itu adalah kehendak Allah, seperti yang kita baca tadi. Ya, mengucap syukur dalam segala hal. Ucapan syukur juga adalah suatu manifestasi iman. Orang yang tahu mengucap syukur adalah orang yang percaya bahwa Tuhan itu baik. Apapun yang kita alami, kebaikan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, berikutnya, orang yang bersyukur itu berarti memuliakan Tuhan. Ingat, orang bersyukur memuliakan Tuhan. Orang yang berkeluh kesah, selalu mengeluh, dia memuliakan nama iblis dan setan. Jadi ingat, kita ingin memuliakan nama Tuhan, ya, kita harus menghargai dan berterima kasih atas berkat yang diterima dari Tuhan. Dalam kata kita mengandung pengertian, kita harus menghargai, kita dapatkan kasih, bersyukur, menyadarkan kita bahwa semua yang kita terima adalah karunia Tuhan. Lalu kapan kita mesti mengucap syukur? Yaitu senantiasa, setiap saat, segala waktu. Untuk apa kita mengucap syukur? Karena kita mengalami berkat pribadi, kita ada pengampunan, kesembuhan, jawaban doa. Berkat Tuhan hari ini, kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa ada sebagaimana kita ada, kita punya suami, istri dan lain-lain. Dan juga kita mengucap syukur untuk hal-hal yang belum kita miliki, yaitu angan-angan kita, masa depan kita. Ya, muliakan Tuhan dengan ucapan syukur di hati kita. Karena itu teruslah mengucap syukur sepanjang kita masih hidup. Amin. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, di sepanjang masa Ia beserta. Angkatlah puji dan puji nama-Nya,
Tuhan Allah pasti kau menang. Berpeganglah pada janjinya, jangan bimbang. Berpeganglah pada janji Juru Selamat, jangan bimbang. Percaya pada janji Tuhanmu. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami sapa selalu Engkau dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Dalam doa syafaat kami pada malam hari ini Tuhan, kami hanya mau mengucap syukur kepadamu Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang maha besar, Allah pengasih, penyayang, pencipta langit dan bumi, pengampun. Engkau adalah dokter di segala dokter, sumber berkat, sumber kasih sayang. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, dan kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Kami sungguh bersyukur Tuhan, bahwa apapun yang kami alami sekarang ini, kami tetap bersyukur sesuai dengan firman-Mu pada jemaat Tesalonika, yang berarti juga berlaku untuk kami jemaat GPIB Tugu. Kami bersyukur Tuhan, kami berada di lingkungan GPIB yang masih melakukan kegiatan-kegiatan di tengah-tengah pandemik. Kami bersyukur untuk seluruh pelayanan Bapak KMJ kami Tuhan, Bapak Pendeta dan Ibu, juga pada presbiter. Kami bersyukur Tuhan, bahwa kami bisa melayani walaupun dalam keadaan live streaming saja Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan kalau kami sudah boleh mengakhiri bulan Pelkes GPIB, semua yang terkait yaitu Yadia, Yankes, UP2M, Krisis Center, dan PMKI, dan seluruh pos-pos Pelkes GPIB yang berada di mana-mana tempat. Kami bersyukur Tuhan, biarlah apa yang kami sudah lakukan selama bulan Pelkes ini berguna untuk jemaat GPIB, untuk perkembangan iman percaya kami Tuhan, seluruh jemaat GPIB dimanapun berada. Tuhan, kami bersyukur juga kami berada di dalam suatu negara yang berdasarkan Pancasila Tuhan. Dengan ketuhanan yang Maha Esa kami dibolehkan untuk memuji, membesarkan, bebas memuji-puji nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk itu Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan, Kau tempatkan kami di bumi Indonesia yang kaya, pemandangannya yang indah, tempat-tempat wisata, kandungan bumi, kekayaan alam yang begitu indah, yang membuat para investor bisa masuk ke dalam negara kami Tuhan, untuk perbaikan ekonomi, untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kami bersyukur Tuhan untuk Bapak Presiden Jokowi dan seluruh aparat pemerintahan, para menteri, sampai di pemimpin-pemimpin yang ada di desa-desa pun. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki presiden yang takut akan Tuhan dan penuh dengan bijaksana. Kami bersyukur Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan, walaupun kami di tengah-tengah badai kehidupan, badai pandemik COVID-19 yang saat sekarang ini sangat menakutkan. Kami berada pada masa yang genting Tuhan, tapi kami tetap bersyukur Tuhan, karena Engkau adalah Allah kami. Kami tahu Tuhan, Engkau adalah pelindung kami. Engkau dokter di atas segala dokter Tuhan. Kami tahu kuasa-Mu lebih besar dan dahsyat daripada virus COVID-19 yang sedang melanda di daerah-daerah tempat kami tinggal. Sudah di dekat-dekat kami tinggal, tetangga-tetangga kami, rumah-rumah sakit penuh. Tapi kami tetap bersyukur Tuhan. Kami tetap bersyukur walaupun pandemi ini kami hadapi. Kami tahu Tuhan, 2000 tahun yang lalu kalau Tuhan bisa menghardik badai taufan yang mengamuk di Galilea Tuhan, kami tahu Tuhan, itu juga Engkau akan lakukan untuk kami sekarang ini di tahun 2021. Suatu saat nanti Tuhan, Engkau akan menghardik itu dan Engkau akan mengatakan, diamlah hai badai itu, dan badai pasti berlalu. Kami bersyukur Tuhan untuk itu. Kami juga bersyukur Tuhan untuk persidangan sinode GPIB di Surabaya nanti yang akan dilakukan, sudah ditentukan kapan nanti akan dilakukan. Kiranya Tuhan akan memberkati agar supaya tercapai misi dan visi GPIB melalui persidangan sinode yang ke-21 di Surabaya ini Tuhan. Kami hanya menserahkan seluruh rencana kehidupan kami Tuhan, seluruh pelayan GPIB Tugu ataupun GPIB secara keseluruhan, kami hanya menserahkan di dalam tangan-Mu. Inilah ucapan syukur kami Tuhan yang kami sudah panjatkan, hanya melalui Anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang
Marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan mengingat nas Alkitab dari 2 Korintus pasalnya 8 ayatnya 7 yang mengatakan, maka sekarang sama seperti kamu, kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dengan pelayanan kasih ini. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Untuk kolekte ibadah keluarga dapat dikumpulkan menggunakan amplop yang telah diedarkan oleh koordinator sektor majelis jemaat, yang untuk selanjutnya dapat diserahkan ke kantor majelis jemaat GPIB Tugu atau melalui koordinator sektor pelayanan masing-masing. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Mari berdiri untuk mendoakan persembahan yang telah kita kumpulkan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Sang Pemilik kehidupan kami, inilah persembahan syukur kami untuk setiap nikmat yang Engkau beri. Ajarkan kami untuk mensyukuri setiap hal yang kami miliki dalam hidup ini dan menjadikannya berkat bagi sesama kami. Dalam nama Yesus Kristus, Sang Sumber Berkat, kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Ucapan terima kasih. Majelis dan Jemaat GPIB Tugu mengucapkan terima kasih kepada Diakon Ibu Estefen Adotulung Nelwan yang telah memberitakan firman pada malam ini. Organis, pemandu lagu, operator sound system, serta tim Inforkom yang telah mengambil bagian dalam ibadah kita malam hari ini. Ucapan terima kasih juga kepada seluruh jemaat yang mengikuti ibadah keluarga malam hari ini melalui live streaming di rumah masing-masing. Ada sukacita hari ini, kiranya membawa berkat bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat kekasih Tuhan, akhirnya kita akan segera mengakhiri kebaktian kita pada malam hari ini. Ingat pesan Tuhan melalui Rasul Paulus, kita harus selalu bersukacita, berdoa, dan mengucap syukur. 3 hal yang harus kita ingat. Saya undang kita berdiri, mari kita berdiri. Jemaat Tuhan, kembalilah dalam kehidupanmu, dan jadilah orang percaya yang setia melakukan kehendak Tuhan dengan terus bersyukur dan menjalani kehidupan yang bermanfaat bagi sesama. Dari semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau tetapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua
Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.